Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIM PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, saya Darti, nomor induk mahasiswa 2274823205. Mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 gelombang 2. Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan praktik uji kinerja mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan materi tekanan zat padat kelas 8 di SMP Negeri 5 Cikarang Timur, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Sehat? Ya. Alhamdulillah ya kalau sehat semua. Kalau gitu, untuk anak-anak sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya, Muiz. Duduk siap. Siap. Doa dalam materi mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua? Hadir. Kemudian silakan sebelum kita lanjut, kalian lihat, cek kiri kanan kalian. Kalau meja bawah ada sampah atau tidak? Bersih kelasnya? Kalau sudah bersih, sekarang siapkan alat tulisnya. Sudah disiapkan semua? Nah, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Nah, untuk mengecek kesiapan kalian, Ibu ingin seperti biasa kita lakukan tepuk pagi. Ya. Siap? Sekarang mulai ya. Tepuk pagi. Tepuk malam. Ya, berarti masih ada yang belum konsentrasi. Saya harap nanti ketika pembelajaran kalian harus konsentrasi. Perhatikan gambar di depan. Jelas tidak? Jelas. Tulisannya jelas? Jelas. Sekarang Anda mengingatkan lagi kepada kalian kesepakatan kelas. Yang pertama itu ingat, sebelum pembelajaran dengan sesudah pembelajaran harus diawali dan akhiri dengan berdoa. Tadi sebelum pembelajaran kita sudah berdoa terlebih dahulu. Kemudian selain itu kesepakatan kelas kita yang sudah kita tentukan bareng-bareng atau bersama-sama itu, ketika bertanya harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian saling menghormati antara satu dengan yang lain. Ini ada gambar apa? Ada gambar orang di sini. Ada dua orang. Sedang melakukan apa? Menarik dan mendorong benda. Nah, ketika benda ini ditarik dan didorong, apa yang akan terjadi? Apa? Boleh tulis? Karena ada gaya tarik pada benda. Ya. Terima kasih untuk tulis. Ada lagi yang mau menanggapi atau menambahkan? Boleh sekali. Jadi media tersebut dapat tercipta karena adanya gaya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dapat membuat benda itu jadi pas. Benar ya? Jadi di sini ada tanggapan atau jawaban teman kalian. Kalau benda ini bisa karena adanya gaya. Nah, itu gaya itu kan pernah kalian pelajari waktu semester 1. Nah, kenapa kita bahas lagi? Karena di sini materi hari ini itu masih berhubungan dengan gaya. Perhatikan,
gambar pada slide ini. Silakan kalian praktekkan masing-masing. Ada sebuah pulpen, kalian tekankan pada ujung, ya ada ujung pulpen yang runcing dengan yang tumpul. Silakan coba kalian praktekkan. Perbedaan? Mana yang lebih sakit? Yang mana? Yang ujungnya runcing atau tumpul? Yang runcing. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa alasannya? Nah, untuk mengetahui kenapa yang runcing itu bisa lebih sakit dibandingkan yang tumpul, maka akan kita pelajari hari ini. Nah, makanya kita ikuti dengan semangat ya untuk pembelajarannya. Yang akan kita bahas hari ini itu mengenai tekanan jangka. Makanya dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa alat yang mengaplikasikan materi yang berhubungan dengan zat padat, sehingga diharapkan kalian dapat mengembangkan konsep tersebut nantinya pada kehidupan. Tujuan pembelajarannya. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pengamatan video dan literatur bahkan ajar, peserta didik dapat menjelaskan konsep tekanan zat padat dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menghitung berapa besarnya tekanan yang bekerja pada suatu benda melalui pemecahan masalah dengan teliti. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan pada besarnya tekanan pada derajat pada dengan benar. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menganalisis penerapan konsep tekanan pada dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, nah di sini melalui percobaan dalam pembelajaran hari ini ada yang pertama, kalian akan dibagikan menjadi beberapa kelompok. Kemudian melakukan percobaan dan diskusi dengan kelompoknya, lalu ada juga presentasi, kemudian menyimpulkan. Nah, penilaian yang akan saya lakukan pada pembelajaran hari ini ada 3. Ada penilaian sikap, yaitu saya akan mengamati dari sikapnya disiplin dengan kebersamaan. Kemudian ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini nanti yang akan saya lihat dari misalkan kalian melakukan percobaan dan melakukan presentasi. Itu kemudian yang ketiga ada penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini nanti ada berupa tes dengan post-tes. Tadi pembelajaran ada 2 bagi kelompok yang terbaik selama pembelajaran. Ini mengikuti tesnya di grup WA-nya ya. Nah, aplikasi ini saya lakukan untuk mengetahui pemahaman selesai, Ibu akan cek hasilnya. Ya, di sini untuk hasilnya ternyata rata-rata masih di bawah KKM. Tapi nggak apa-apa, jangan berkecil hati, karena kan ini baru awal ya. Ibu hanya ingin mengetahui kemampuan awal kalian itu seperti apa. Ya, silakan kalian simak video berikut ini. Kalian amati nanti permasalahan yang ada dalam video itu apa, bisa kalian catat dalam
musim hujan, kita sering menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan, sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalanan tersebut. Jika kita hendak melewati jalanan yang berlumpur, sepatu manakah yang akan kita gunakan? Sepatu boot atau sepatu mak tinggi? Ada yang mau menyampaikan apa isi dari video ini? Siapa? Video ini apa? Menceritakan apa ini? Mengenai apa? Jalanan? Jalanan apa? Jalanan berlumpur. Jalan berlumpur. Nah, kalian melintasi jalan yang berlumpur, kira-kira pakai sepatu apa? Kenapa pakai sepatu boot? Ya, nanti kalian tulis identifikasi masalahnya, rumusan masalahnya apa, kalian buat pertanyaan dari video tersebut. Kemudian setelah dari rumusan pertanyaan, kalian buat hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara dari pertanyaan yang sudah kalian buat. Itu ya, paham? Gimana, paham? Silakan kalian di sini berkelompok. Nah, ini kelompoknya yang sudah ibu buat, yang sudah ibu kirimkan di grup WA. Silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Boleh, silakan gabung kelompoknya. Sudah tentu berkelompok. Kalau sudah tentu berkelompok, ibu akan bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan bersama kelompoknya. Kalian baca LKPD-nya. Silakan dibagikan LKPD-nya. Kalian pahami LKPD-nya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Coba ada ini harus bawa saja. Ini pasti izin dengan bawa semua. Oke, kalau sudah bawa silakan kalian identifikasi. Tadi kan sudah nih disuruh identifikasi. Kalian tulis di LKPD identifikasi rumusan pertanyaan dengan hipotesisnya. Kalau sesuai yang ada di LKPD. Nanti kalau sudah ada urusan masalah hipotesis, baru kalian melakukan hipotesisnya apa? Silakan kalian lakukan percobaan. Siapa yang mau melakukan percobaan? Nulis dengan Vina. Kegiatan 2 grafika dengan cahaya. Boleh silakan. Bagi kelompok. Silakan nanti kalian amati hasil percobaannya. Ini kegiatan berapa? Kalian nanti kalau sudah selesai kalian amati ya. Nah,
Sudah? Ya. Mana yang lainnya? Posisi mana? Yang ini kegiatan berapa? Kegiatan 1, yang ini kegiatan 1, kegiatan 2. Sini sudah. Nah, kegiatan 2. Silakan kalau sudah selesai kalian amati ya. Ya, gimana pertukarannya? Sudah selesai semua? Kalian lihat tabel pengamatan. Sekarang kalian kegiatannya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yaitu kalian isi tabel pengamatan dengan pertanyaan yang ada di dalam lembar kerjanya sesuai percobaan yang sudah kalian lakukan ya. Silakan kalian diskusikan dengan temannya. Pengamatan dengan pertanyaan. Kalau sudah berarti sekarang waktunya presentasi. Nah, kelompok berapa yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil pengamatannya? Kelompok 1. Boleh kelompok 2 atau lebih? Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Boleh teman? Coba yang lain jangan berisik. Sekarang kalian ajak depan semua untuk memperhatikan presentasi teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Latifah Saidina. Sebelah saya, Encaya Agustin. Yang nomor 5. Dan saya adalah penulis. Baik, saya akan mengisi tabel pengamatan.
Silakan. Pertanyaan jawab pertanyaan. Posisi koi manakah yang mempunyai luas permukaan pijakan yang lebih kecil? Posisi vertikal. 2. Ketika kami menggunakan kedua koin dengan horizontal dan vertikal dengan bersama gaya yang sama, koin manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Uang logam dengan posisi vertikal. Silakan tulis. Tiga, ketika kamu menggunakan koin yang posisinya vertikal, tetapi dengan gaya yang berbeda, koin manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Jawab, ruang logam posisi vertikal dengan dalam atau gaya yang lebih besar sehingga melewati plastisin tersebut mendapatkan tekanan yang lebih besar. Dari kedua perlakuan tersebut, manakah yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar? Jawab, dari kedua perlakuan tersebut yang menghasilkan tekanan yang lebih besar adalah tekanan posisi koin vertikal dengan gaya yang besar. Berdasarkan kegiatan eksperimen, bagaimana hubungan antara perkembangan A gaya F dengan tekanan P? Apakah bergantungan lurus atau apakah bergantung sebaliknya? Jadi luas permukaan suatu benda, jika luas permukaan benda semakin besar maka tekanannya akan semakin kecil. Dan sebaliknya, sedangkan hubungan antara tekanan dan gaya adalah semakin besar, gaya yang dijadikan pada benda maka tekanannya akan semakin besar. Begitu pun sebaliknya. Jadi gaya bergantungan terus dengan tekanan luas permukaan berbalik dengan tekanan. Dalam kegiatan eksperimen tersebut, coba kalian hitung misalnya tekanan jatuh melalui pemindahan masalah berikut ini. Besar dari istirahat, Alfi menendang bola ke sebuah tong sampah dengan daya sebesar 100 meter. Jika luas sampah itu besar adalah 100 cm tersebut, di bawah tekanan yang berbeda. Ini jawaban dari sumbernya. Coba lihat, perhatikan. Yang kan hasilnya boleh dijelaskan aja. Nih, diketahuinya apa? Silakan. Diketahui adalah 100 Newton. Bahan A-nya adalah 100 cm persegi dibagi 10.000 meter persegi. Hasilnya adalah 0,01 meter persegi. Ditanya, P-nya berapa? Kita jawab, P sama dengan F dibagi A sama dengan 100 dibagi 0,1. Hasilnya adalah 10.000 ton per meter. Oke, silakan. Dari perhitungan soal dengan kenapa keseluruhan harus diubah dulu dalam satu satuan meter persegi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut pendapat saya dan kelompok, karena di soal penggunaan satu luas permukaan sentimeter persegi, maka harus diubah ke meter persegi dari satu internasional. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dia. Nama saya Maksi. Baiklah, pertama-tama kami akan menjelaskan unifikasi masalah, rumusan masalah, dan hipotesis. Kalian perhatikan saya katakan satu posisi koin MNP yang mempunyai luas permukaan perpijakan yang lebih kecil, yaitu posisi blok 2. Ketika mencoba koin MNP di vertikal dengan besar berwarna yang sama, koin manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Setelah melakukan
kami mengerti adalah poin dalam posisi vertikal mengikuti atas ya. Kita lebih dalam dibandingkan dengan poin posisi horizontal lain disebabkan oleh kurang posisi vertikal. Poin akan memiliki ruang permukaan yang kecil sehingga dapat memberikan perjalanan yang besar. Ada pertanyaan atau tanggapan? Siap, ada pertanyaan. Boleh, Luis, silakan. Baik, perkenalkan nama saya adalah Luis dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya, jika lasnya sama dengan gaya yang diberikan, jika lasnya sama dengan gaya yang diberikan juga sama, apa yang akan terjadi? Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami berdiskusi dahulu. Setelah berdiskusi, jika luasnya sama dan gaya yang diberikan juga sama, yang akan terjadi adalah tekanannya juga sama. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan masih. Solusi permasalahan yang ada di video ketika jalan untuk menggunakan sepatu boot. Dengan menggunakan sepatu boot, kita lebih mudah melintasi jalan yang berikut karena tekanan yang diberikan sepatu boot lebih kecil dibanding sepatu harmoni. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk masih ya. Ketika jalanan berlumpur itu biasanya menggunakan sepatu apa? Boots. Kenapa? Karena dari permukaannya juga dia lebih apa? Lebih besar atau lebih lebar, lebih luas sehingga ketika berjalan itu lebih mudah dibandingkan dengan sepatu tinggi. Dengan sepatu tinggi, sepatu yang memiliki permukaan pijakan lebih luas, tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Dari rumus P sama dengan F per A ini bisa kita gunakan rumus segitiga Pascal untuk memudahkan kalian dalam perhitungannya. Di mana F, kalau F itu berarti dibagi. Kalau yang dipisah sejajar itu dikali. Misalkan gitu. Kalau gaya itu kan F. Ya. Gaya itu F. Kalau F-nya yang ditanyakan berarti rumusnya apa? Rumusnya apa? Kalau F yang ditanyakan kita ibaratkan ganda. Berarti rumusnya apa? F sama dengan apa? P dikali A. Itu. Kalau yang ditanyakan yang luas permukaan. Luas permukaan itu apa? A. Berarti kita ibaratkan A sama dengan P dibagi P. Itu ya, pakai rumus Pascal. Berarti tekanan dari panjang itu kita ibaratkan seperti menekan ujung pen atau ujung pensil. Boleh? Luis, silakan. Faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat ada 2, yaitu luas permukaan dan gaya yang diberikan. Agar lebih semangat lagi kita melakukan quiz breaking. Silakan kalian lihat video di depan, kemudian kalian ikuti ya. Sudah siap? Siap. Setelah kita melakukan semua kegiatan dari awal sampai tadi kalian menemukan solusi dari permasalahan yang ada, semua kegiatan pembelajaran. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan zat padat itu ada berapa macam? Ada 2. Apa aja? Luas permukaan, gaya yang diberikan. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan
diberikan. Bisa digunakan secara matematis menggunakan rumus, yaitu apa rumusnya? P sama dengan F dibagi A. Gimana dari rumus tersebut kita bisa lihat kalau tekanan itu berbanding lurus dengan gaya, sedangkan berbanding terbalik dengan apa? Dengan luas permukaan. Nah, itu ya kesimpulan kita hari ini. Ada pertanyaan? Sudah paham? Ya. Kalau sudah paham berarti sekarang kita melakukan post test. Silakan kalian keluarkan HP-nya, siapkan HP-nya. Sudah? Nanti akan dibagikan linknya di grup WA ya, di grup kelas. Sudah ke grup WA, silakan kalian kerjakan ya. Dah. Selesai? Ada yang selesai? Karena sudah selesai? Ini sudah ada, Artika sudah selesai ya? Ya. Yang lain gimana? Sudah? Kalau sudah selesai, coba ibu cek hasil post testnya. Nah, ibu cek dulu ya. Nah, di sini setelah saya lihat hasil post testnya, ternyata dari seluruh siswanya sudah ada perbaikan. Di sini rata-ratanya sudah di atas AKM. Berarti ada peningkatan ya. Alhamdulillah. Nah, di sini untuk nilai tertinggi itu diraih oleh Rafika. Paham ya materinya? Paham. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Kenapa? Oh, penerapan. Penerapan dari tekanan. Ya, apakah kalian melakukan percobaan menggunakan plastisin itu senang nggak? Apa ributnya? Ya, siapa kelompok terbaik nggak? Nah, kalau keluar nanti dapat hadiahnya boleh perwakilan sini Pak. Boleh sini. Ya. Nih, tidak. Kelompok yang lain juga sudah baik, tapi harus lebih baik lagi, ya. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan kalian untuk materi berikutnya di rumah. Silakan kalian pelajari materi mengenai tekanan hidrostatis. Ya. Kemudian selain kalian membaca materi mengenai tekanan hidrostatis, silakan nanti kalian lihat buku bahan ajarnya di situ. Kalian lihat ada latihan soal, kalian kerjakan, jangan lupa ya. Paham? Yang ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, boleh ditutup dengan doa. Silakan Lukis. Ya. Siap. Selamat dimulai. Selesai. Bisa.